Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kevin, selaku mahasiswa aktif semester 4 Universitas Budha Mulia. Bersama narasumber kita kali ini, Ko Didi Rodiman. Silahkan diperkenalkan, Ko. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Didi Rodiman. Ya, saya di sini adalah salah seorang yang suka traveling. Ya, saya suka banget traveling sejak saya SMA. Awal saya suka traveling itu dulu saat saya diajak liburan lah sama teman-teman di SMA, yaitu ke sebuah, ya naik gunung lah. Ya, zaman kita masih muda kan, sama naik gunung. Nah, dari situ awal gunung yang pertama saya panjat itu atau daki itu Gunung Gede. Ya, itu dari situ saya mulai, saya tertarik nih dengan tempat-tempat wisata gitu kan, atau traveling lah. Terus habis itu dari situ nggak cuma gunung gitu. Saya mulai kayak explore lagi tempat wisata yang ada di Indonesia, ya kan. Saya langsung sih, saya nggak Jakarta doang ya tempat wisata yang di Jakarta, tapi saya langsung ke luar kota kayak gitu. Mungkin bahkan tempat-tempat yang orang nggak tahu gitu, kayak pantai apa ini, pulau apa ini, kayak gitu. Saya sudah ke sana. Itu sih kalau saya sampai dengan detik ini gitu. Tempat wisata kayak Malang, tempat wisata yang bisa dibilang sama orang nggak dilirik, tapi buat saya ini bagus nih. Kenapa nggak dikelola? Kalau boleh tahu, Koko pernah kayak punya pas perjalanan Koko, momen-momen paling kayak berkesan di perjalanan Koko itu pas kapan ya, Kok? Ada nggak? Eh, Waktu kokoh naik gunung sih. Naik gunung itu kan hanya orang-orang tertentu yang suka sama namanya naik gunung, mendaki lah. Tuh. Itu pengalaman yang paling berkesan. Preparation-nya, mulai dari preparation-nya, ya kan barang yang harus kita bawa nih saat kita mendaki. Kemudian Koko cari tahu di atas itu ada apa aja ya. Di pemikiran Koko itu naik gunung itu di atas ada warung, di atas ada tempat makan, ya kan. Jadi saya nggak usah bawa banyak perlengkapan gitu kan, nggak usah bawa banyak makanan gitu dari bawah. Karena perjalanan naik ke atas itu jauh banget, tinggi banget, dan treknya itu ya melelahkan gitu. Jadi itu awal saya berpikir gitu untuk naik gunung. Terus ternyata diinfokan, saya cari tahu, kemudian diinfokan sama salah satu teman, kita harus bawa Indomie, kita harus bawa perlengkapan makan, ya kan, terus kita harus nanti di atas sana tuh kita masak, kayak gitu. Itu sih pengalaman yang luar biasa. Mulai dari preparation, kemudian mendakinya, ya kan, trekkingnya itu cukup sulit lah, ya cukup sulit. Ya kan, cukup capek juga karena bawa beban tas ya, barang bawaan yang kita bawa kayak gitu. Itu pengalaman yang mengesankan sih buat saya. Kalau begitu, sebelum kita masuk ke materi ini, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, aku pengen tahu dong, arti pariwisata bagi Koko itu apa sih? Pariwisata, buat Koko pariwisata itu eh, tempat wisata itu ya tempat yang menarik ya. Tempat pariwisata itu tempat yang menarik buat saya gitu, karena eh, yang harus dieksplor lebih lagi, ya kan, yang harus dieksplor lebih lagi tempat pariwisata itu. Karena sayang kalau misalkan cuman ya udah begitu aja, misalkan kayak contohnya kayak apa ya, pulau-pulau lah yang ada di Indonesia gitu kan. Banyak sekali pulau di Indonesia yang tidak dirawat gitu kan, tempat pariwisata yang tidak dirawat kayak gitu. Itu sayang banget kalau buat saya gitu. Jadi eh, ya kita harus eksplor lebih lagi. Nggak, ini bukan cuma tugas pemerintah sih, ini tugas kita semua gitu. Untuk mengeksplor lebih lagi, ngasih tahu ke dunia bahkan, ya, ini Indonesia punya tempat pariwisata yang bagus loh. Oke. Kita masuk ke pertanyaan intinya ya, Ko. Yang pertama saya pengen nanya, menurut Koko, seberapa penting peran tempat pariwisata dalam mendorong perekonomian lokal? Nah, Indonesia merupakan sebuah negara di mana di dalamnya terdapat banyak pulau, sangat banyak dibanding negara kepulauan lainnya. Ya kan, Indonesia kan jelas banget nih. Ya, Indonesia adalah negara
yang paling banyak nih pulaunya. Ya, negara-negara lain nggak punya kayak kita, tempat wisata yang banyak kayak kita tuh nggak ada. Gitu. Nah, ya kan, terus dengan banyaknya kepulauan di dalamnya, Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa dan budaya. Itu juga bisa jadi nilai daya tarik sendiri untuk wisatawan. Ya, kemudian Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa dan budaya yang berbeda di setiap pulaunya. Selain itu, Indonesia juga memiliki warisan sejarah, ya, warisan sejarah yang menakjubkan serta kekayaan alamnya, nah, yang melimpah dari Sabang sampai Merauke. Nah, bisa kita lihat lah di Indonesia ini banyak banget peninggalan-peninggalan sejarah, ya. Contohnya kayak museum, kemudian bangunan-bangunan tua, kayak gitu. Nah, terus jika kita melihat dari segi ekonomi pariwisata, kita akan melihat peluang besar di sana. Dengan kekayaan tersebut, Indonesia bisa mendapatkan banyak pendapatan dari sektor pariwisata. Karena dari sektor pariwisata tersebut, banyak hal yang berkaitan yang bisa dikembangkan menjadi usaha untuk mendapatkan keuntungan serta menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Jadi kalau ditanya penting nggak sih? Kalau buat saya sangat penting ya untuk memajukan perekonomian Indonesia. Karena contoh aja lah Bali, ya kan Bali ini tempat wisatanya banyak banget, indah banget, apalagi pantainya di Bali gitu. Jadi Bali itu sempat menjadi sektor utama ya tempat pariwisata untuk penunjang perekonomian di negara kita kayak gitu. Jadi penting banget sih kalau buat saya kayak gitu. Oh, penting banget ya untuk ya. Selain Bali juga masih ada banyak lagi ya kok ya. Ya, masih banyak sekali tempat wisata yang lainnya di kota-kota lainnya seperti Malang, kemudian Papua, ya kan, itu banyak banget. Jadi sangat berpeluang lah untuk mendorong perekonomian lokal ya kok. Betul sekali. Oke, masuk ke pertanyaan kedua. Seberapa besar menurut Koko, seberapa besar peran pemerintah daerah dalam mengembangkan tempat wisata? Oke, seberapa besar ya peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata di daerah tersebut? Banyak julukan yang disematkan kepada negara tercinta kita ini. Salah satunya yaitu Indonesia terkenal sebagai negara 1000 pulau. Yang kita ketahui ya. Hal ini disebabkan karena wilayah Indonesia yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan gugusan pulau. Ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak di Indonesia. Bahkan di dunia. Dengan banyaknya jumlah pulau yang ada di Indonesia, tentu saja banyak pula kesempatan untuk mengembangkan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sarana pariwisata yang mampu dijadikan sebagai salah satu devisa atau sumber pendapatan suatu daerah. Ya kan? Waktu itu Bapak Presiden kita, ya kan, Bapak Jokowi pernah mengatakan pariwisata Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sekali. Namun dibandingkan dengan tetangga kita, turis yang datang di Malaysia 1 tahun bisa sampai 24 juta. Kita Indonesia 1 tahun hanya 8 juta. Padahal potensi pariwisata di Indonesia bisa 10 kali lipat. Ya kan? Nah, balik lagi di pertanyaannya, peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata daerah. Kalau buat saya, peran pemerintah dalam pengembangan wisata nih. Contohnya lah kita ke Malang lah. Di Malang itu banyak sekali tempat-tempat wisata yang harus diekspor. Gak usah Malang lah, Jakarta. Jakarta banyak banget tempat yang bisa dieksplor. Contohnya Kota Tua. Ya kan? Nah, ini tugas dari pemerintah daerah kita yaitu Jakarta. Ya, kita sebagai ibu kota di negara kita ini Indonesia, harusnya pemerintah lebih memperhatikan ya kan lebih memperhatikan tempat-tempat wisata di daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Gitu. Jadi jangan cuma sekedar kita boleh bangga dengan banyaknya tempat wisata atau pulau di negara kita. Tapi sekedar bangga buat apa? Kita nggak bisa memanfaatkannya. Gitu. Sayang, kalau misalkan nanti tiba-tiba dibeli negara asing, kita ribut, ya kan, ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel di media sosial, nggak jelas, ya kan? Kayak gitu loh. Maksudnya, yuk balik lagi ke pemerintah gitu. Yuk pemerintah juga harus punya tekad yang kuat gitu loh. Kita wisatawan Indonesia sudah cukup mengeksplor banyak nih, ya kan, membantu pemerintah gitu kan, untuk ngasih tahu, ya apalagi vlogger-vlogger, blogger-blogger, ya kan, traveler gitu kan, kayak gitu, mereka tuh sudah mengeksplor lah tempat-tempat di Indonesia gitu. Nah sekarang tugasnya pemerintah nih untuk mengelola lebih lagi, itu pemerintah daerah apalagi gitu kan, jangan cuma sekedar
Oke, di Malang gue punya ini, ya kan di Bali gue punya pulau, punya pantai. Kemudian di Jakarta gue punya kota tua, that's it, kelar. Tapi nggak diurus, ya kan, nggak dikelola dengan baik, ya terusnya eh, tempatnya juga kotor, ya kan, tidak diperhatikan, tempat sampah tidak disediakan mungkin, kemudian tempat parkir tidak disediakan, toilet tidak disediakan atau toilet umum jorok, kayak gitu-gitu. Itu hal-hal simpel yang harus diperhatikan oleh pemerintah, gitu, untuk mengembangkan eh, tempat pariwisata di daerah-daerah mereka sendiri, gitu. Karena kita sebagai wisatawan ya, saya nih, pokoknya nih, sebagai wisatawan, kalau ke tempat wisata gitu, tidak cuma ngelihat oh tempatnya bagus nih gitu, tapi Koko juga ngelihat kenyamanannya. Ada toilet nggak di sana? Ya nggak mungkin kan kita kencing sembarangan, ya kan pup sembarangan gitu. Ya nggak mungkin banget. Tuh. Karena itu jadi hal utama yang diperhatikan juga sama wisatawan, apalagi turis, gitu kan. Turis biasa di negara mereka buang sampah pada tempatnya. Tapi ketika mereka datang ke tempat wisata di Indonesia, wow, sampah banyak banget nih di pinggir jalan, di tempat wisata gitu kan. Kemudian orang makan sembarangan, buang sembarangan gitu kan. Terus parkiran nggak jelas. Kemudian bayar parkir dipatok harganya gitu kan. Itu membuat para wisatawan berpikir kembali 2 kali untuk mau datang ke tempat wisata tersebut. Gitu. Jadi ini tugas utama dari si pemerintah daerah. Jadi selain kita sebagai masyarakat, pemerintah juga harus bekerja sama ya sama masyarakat untuk mengembangkan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Oke, setuju. Kalau bagi kita nih, orang-orang yang belum pernah traveling sama sekali, apalagi traveling sendiri ya kan, pengen ngelilingin Indonesia gitu. Ada tips ada tipsnya nggak sih buat kita para pemula gitu kok? Oke, tipsnya sih awal pasti kita sebagai pemula ya, traveler lah, traveler pemula. Pasti yang dipikirin tuh budget, ya kan? Nggak mungkin berangkat tanpa ada ongkos gitu kan. Duh budgetnya mahal nggak ya gitu. Apalagi teman-teman untuk traveler, teman-teman yang masih sekolah pun masih bisa untuk berwisata gitu kan, berwisata murah. Contohnya kita ke Kota Tua aja lah, wisata Kota Tua gitu kan. Di situ banyak tempat yang bisa kita eksplor, banyak tempat yang bisa kita buat foto-foto, banyak tempat yang bisa kita sejarah-sejarah yang bisa kita cari tahu gitu loh. Dulu bangsa kita ternyata seperti ini ya. Ya, oh ini peninggalan dulu nih zaman Belanda. Oh ini ternyata dibangunnya dulu pada zaman penjajahan ini kayak gitu. Ya, yang perlu dipikirkan sih kalau kalau dari tips dari Koko, satu itu adalah budget. Ya, jangan memaksakan diri ketika kita tidak punya budget. Misalkan budget kita cuma 1 juta, tapi kita pengennya maksa nih, gue pengen ke Malang nih, eksplor ke Malang gitu kan. Jangan muluk-muluk dulu. Kalau misalkan punya duit 1.000 atau 1 juta gitu kan, ya udah yang dekat-dekat dulu sesuai dengan budget. Itu pertama, budget yang harus dipikirkan. Kedua, mungkin di zaman pandemi kayak gini kesehatan ya, kesehatan yang harus dipikirkan. Gak mungkin kita liburan dengan kondisi sakit, ya kan? Gak mungkin itu. Itu mungkin kesehatan yang kedua yang harus dipikirkan. Yang ketiga, apa aja sih yang harus kita bawa, ya kan? Apalagi saya sebagai seorang yang suka wisatawan, ya kan, cukup ribet. Yang dipikirkan banyak sekali. Kalau saya ke tempat ini, ke tempat A ada tisu nggak ya untuk toiletnya. Kedua, tempat A ini ada makanan yang dijual apa aja ya, gitu. Saya harus pikirkan itu, gitu kan. Jadi kalau misalkan di sana nggak ada, saya bawa sendiri. Gitu kayak cemilan-cemilan kayak gitu untuk ngisi perut dalam perjalanan, atau mungkin kayak contohnya kita naik gunung. Ini naik gunung murah banget, budgetnya murah banget. Naiklah dulu gunungan. Terus kayak naik gunung gitu contohnya, kan di perjalanan kita nggak menemukan warung ya, nggak ada warung sama sekali. Jadi itu harus dipikirkan cemilan apa yang harus kita bawa. Kemudian apa namanya, barang apa saja yang harus kita bawa. Seperti itu sih tipsnya yang ketiga. Itu aja sih. Terima kasih buat tipsnya kok. Untuk mengakhiri video ini, saya pengen mengucapkan terima kasih kepada Koko Didi Rodiman untuk waktunya yang sudah diberikan. Terima kasih. Dan saya berharap untuk lebih lagi pemerintah di Indonesia untuk perhatiannya terhadap tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia.
Oke, terima kasih. Saya Kevin. Pamit undur diri. Sampai jumpa.